4 anak ditemukan dirantai dan kelaparan di Kabupaten Boyolali. Polisi menetapkan pengasuh sebagai tersangka. Ratusan siswa baru mendapat sosialisasi keselamatan berkendara saat MPLS. Nikmatnya lontong tuyuhan khas Rembang dengan kuah kaya rempah. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. Sebuah kapal motor terbakar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Kobaran api sempat membesar karena hembusan angin kencang, membuat para ABK kapal yang berada di dermaga panik memindahkan kapalnya. Kapal motor penangkap ikan Marga Mulya yang tengah bersandar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah tiba-tiba terbakar. Sempat terjadi ledakan beberapa kali saat kobaran api menyambar tumpahan solar. Sejumlah kapal bisa dipindahkan keluar dermaga sehingga tidak menyambar ke kapal lain. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki air DPUPR Kota Tegal dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran kali ini merupakan kebakaran ketiga dalam 1 bulan terakhir. Untuk keterangannya ini belum ya, saya juga belum berani berspekulasi karena kita masih menunggu ya keterangan yang lebih valid. Ini kapal jaring tarik berkantong ya? Ya, jaring tarik berkantong. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan para saksi. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, polisi menetapkan pengasuh 4 anak yang ditemukan dalam kondisi kelaparan dan dirantai di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, ditemukan adanya tindak kekerasan yang dilakukan tersangka kepada 4 anak yang ditemukan kelaparan dan dirantai di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Polisi menyita 2 buah rantai dan gemboknya serta antena radio. Dari hasil visum juga ditemukan adanya bekas luka memar pada tubuh anak-anak tersebut. Tersangka mengaku merantai korban sebagai didikan untuk mendisiplinkan karena telah mencuri makanan dan uang. Dari hasil pemeriksaan kemarin kita sudah memperoleh hasil visum, ada di beberapa bagian tubuh anak tersebut yang mengalami luka memar maupun bekas luka yang sudah kering. Keempat ini. Kemarin yang masih tampak adalah salah satu anak, yang lainnya adalah bekas luka. Pelaku merantai anak itu karena sebelumnya diketahui melakukan pencurian, sehingga anak tersebut dirantai kakinya. Jadi yang dirantai itu kaki anak FMR dengan anak IAR, jadi dihubungkan anak itu. Ya. Jadi dihubungkan, dan aktivitas merantai ini baru dilakukan oleh pelaku kurang lebih 2 minggu. Ya, karena anak ini berulang kali melakukan pencurian menurut keterangan pelaku, dan pada saat pelaku meninggalkan rumah memang antisipasi dari pelaku keterangannya memang dirantai biar tidak mengulangi perbuatan. Ya, itu makanya itu lihat itu. Itu. Ini kotak amal di sini ngapain kamu? Soalnya tadi ada yang kamu tutupin, tak kira bawa tas. Warga Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, digemparkan dengan ditemukannya 4 anak yang kelaparan dan kakinya dirantai. Terkuaknya kasus ini setelah warga menangkap seorang anak yang kedapatan mencuri kotak amal masjid untuk membeli makanan. Warga pun membawa anak tersebut ke rumahnya, lalu kaget karena mendapati sejumlah anak dengan kaki dirantai dan kelaparan di sebuah rumah
yang berkedok yayasan. Kepala Desa Mojo menyebut korban mengaku sudah hampir 1 bulan dirantai dan diberi makan singkong rebus yang tak layak konsumsi. Bahkan, korban juga kerap mendapatkan kekerasan fisik dari pelaku. Lah, anak itu ngaku. Jadi kita ngambil uang kotak untuk makan adiknya karena sudah 1 minggu adiknya tidak dikasih makan sama yang mengelola katanya yayasan. Tapi ini bukan yayasan karena belum ada istilahnya surat izinnya. Rame-rame di sini, akhirnya saya melihat kondisi anak yang 2 itu diborgol pakai rantai. Sementara itu Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto mengatakan pelaku merantai korban sebagai bentuk pengajaran. Kami dapat dari hasil pemeriksaan interogasi terhadap anak-anaknya juga yang didampingi oleh orang tua. Jadi baru 1 bulan ada orang tua yang menitipkan anaknya di sana, termasuk yang di ranting itu juga baru 1 bulan sampai 2 bulan. Terus ini SP-nya sudah dibawa pos tersangka atau seperti apa? Kita laksanakan gelar perkara tadi pagi dan nanti akan diupdate bulannya. Tapi itu motifnya dirantai itu apa sih? Sampai dirantai gitu? Untuk hasil interogasi sementara ya itu bentuk cara pengajaran yang dilakukan oleh saudara S kepada si anak. Kasus ini dalam penanganan Polres Boyolali dan para korban dievakuasi ke rumah singgah milik Dinas Sosial Kabupaten Boyolali. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Yogyakarta. Almarhum Arya Daru Pangayunan, diplomat Kemlu yang ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, terakhir kali berkomunikasi dengan istri melalui telepon seluler pada tanggal 7 Juli pukul 9 malam. Namun setelah itu, Daru tak lagi bisa dihubungi, sehingga istrinya yang berada di Bantul, Yogyakarta resah sepanjang malam. Cerita terkait resahnya istri yang tak bisa menghubungi Arya Daru Pangayunan sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, dituturkan oleh kakak ipar almarhum, Meta Bagus. Meta menyebut adiknya terakhir kali kontak dengan suaminya saat Daru hendak menunggu taksi usai membeli baju di salah satu pusat perbelanjaan sekitar pukul 9 malam. Namun selepas itu Daru tak lagi bisa dihubungi sehingga membuat resah istrinya. Sang istri pun berupaya meminta tolong penjaga indekos untuk melihat kondisi suaminya di dalam kamar pada malam itu juga, namun penjaga indekos baru mendatangi kamar almarhum di pagi hari dan menemukan diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Berkontak dengan si Daru itu terakhir jam 9-an lah. Dia habis beli baju di Grand Indonesia, lagi ngantri taksi. Nah, lagi ngantri taksi, terus setelah itu di kontak-kontak itu enggak bisa mas, sampai pagi. Keluarga Daru itu ya Daru, adik kita sama Nani itu nggak pernah nggak teleponan soalnya video callan, sekedar menanyakan sudah makan atau belum dan lain sebagainya itu rutin, gitu. Jadi ya nek tadi ditanya apakah resah, ya resah atau masih resah, karena komunikasinya tuh mereka lancar mas. Sementara itu sebelum ditemukan tewas di kamar indekosnya, diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan berencana memboyong keluarganya ke Finlandia dalam rangka pindah tugas. Istri dan anak Daru pun telah menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan di sana, mulai dari bumbu dapur hingga kain batik. Koper itu semua sudah siap, termasuk tolak angin, bumbu pecel dan lain sebagainya. Saya ditungguin itu sudah siap semua mas. Kemarin saya nungguin anak-anak membongkar itu, ya Allah, masih sedih betul. Meta juga menegaskan Daru adalah sosok yang tak pernah mengeluh soal pekerjaannya. Saat bertemu Daru, Meta hanya mendengarkan hal-hal sepele di luar pekerjaan, seperti urusan keluarga hingga almarhum yang salah membeli ban mobil. Michael Aryawan, Kompas TV, Bantul, Yogyakarta.
Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, sidang kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, bersama dengan suaminya Senin siang. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, termasuk Wakil Wali Kota Semarang saat ini, Iswar Aminuddin. Dalam sidang dengan agenda keterangan saksi tersebut, terungkap Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Alwin Basri mengendalikan semua anggaran dalam kasus korupsi yang diungkap oleh KPK. Dalam sidang dengan agenda keterangan saksi ini, Ketua Majelis mencecar Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin terkait kewenangan maupun penggunaan anggaran dalam kasus korupsi yang didakwakan kepada Hevearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri. Selain bukti-bukti percakapan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK, bukti serupa beberapa tabel anggaran juga diperlihatkan Ketua Majelis saat meminta keterangan dari Iswar Aminuddin. Dalam persidangan ini terungkap adanya pemaksaan dari Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Alwin Basri dalam pengajuan anggaran perubahan untuk Dinas Pendidikan untuk melakukan pengadaan lelang barang dan jasa berupa pengadaan sarana sekolah dengan anggaran 20 miliar rupiah. Selain memaksa untuk mengesahkan anggaran perubahan, Iswar Aminuddin yang saat itu menjabat sebagai Sekda Kota Semarang juga tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan anggaran yang sudah ditentukan oleh Alwin Basri. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ratusan siswa baru mendapat sosialisasi keselamatan berkendara. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Melalui program sekolah kemitraan, sekolah swasta yang ditunjuk tak hanya bisa membantu anak-anak kurang mampu untuk melanjutkan sekolah secara gratis, namun juga sekaligus memperluas jaringan promosi. Meskipun saat ini banyak siswa yang terkendala persyaratan jalur kemitraan, sehingga membuat daya tampung sekolah swasta dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB, program kemitraan di Kota Semarang belum terpenuhi. Dari sejumlah sekolah swasta yang ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat program kemitraan, SMA Laboratorium Upgris Kota Semarang salah satunya. Kepala SMA Laboratorium Upgris mengatakan, meskipun sejumlah kendala dihadapi oleh para calon siswa kemitraan, seperti belum masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS hingga terlambat melakukan verifikasi faktual, namun tahun ini jumlah siswa baru yang diterima lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Program kemitraan tak hanya membantu siswa kurang mampu, namun secara tidak langsung mampu mempromosikan SMA yang mendapat program kemitraan. Sangat bermanfaat sekali, makanya ketika kami disampaikan apakah siap SMA Lab menerima jalur kemitraan, kami siap, mengingat ini sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang sekiranya belum bisa bersekolah berbayar, sehingga bisa berkesempatan untuk sekolah swasta tetapi didanai oleh pemerintah, karena saat ini juga untuk sekolah negeri itu kan terbatas kuotanya. Maka kalau saya pribadi menyambut dengan positif dengan adanya program kemitraan ini. Siswa baru SMA Laboratorium Upgris bernama Chandra Adi Wijaksana mengaku mendapat informasi sekolah swasta gratis tersebut dari tetangganya. Menurutnya, tidak ada perbedaan siswa afirmasi dengan siswa reguler. Ya normal sih, nggak ada yang negatif. Ini kan gratis ya, semua gimana? Experience-nya nggak ada yang beda sama aja semua. Sama aja semua ya, tidak ada perbedaan. Tidak ada. Sementara itu, sekolah swasta lain di Kota Semarang yang juga mendapat program kemitraan yakni SMK Ibu Kartini.
Pihak sekolah mengatakan SMK Ibu Kartini yang mendapat kuota 36 siswa untuk jalur kemitraan hingga digelarnya MPLS pada Senin 14 Juli hanya mendapatkan 10 siswa. Diperkirakan masyarakat belum memahami kriteria persyaratan bagi warga tidak mampu tersebut. Ada 10 siswa yang masuk melalui jalur SPMP sekolah mitra. Dari awal pendaftaran hanya 11. Hanya 11 karena kami hanya melayani daftar ulang. Nah, dari 11 itu yang daftar ulang ada 6, kemudian ada kebijakan gelombang kedua dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian kami melacak lagi dari yang 11 itu akhirnya terjaring hingga hari ini ada 10 siswa. Antusias masyarakat sebenarnya cukup bagus karena banyak yang datang kepada kami namun terhenti pada meminta informasi saja. Terkendala dengan mereka tidak punya nomor DTKS atau DBT. Kemudian yang kedua, kalaupun ada, mereka termasuk prioritas 4. Padahal yang disyaratkan oleh SPMB tahun ini adalah P1, P2, dan P3. Jadi kalau kita jaring sampai P4, saya yakin angkanya akan lebih besar. Ada target berapa? Kalau kami tidak mentargetkan, kami diberi kuota oleh Dinas Pendidikan 36 siswa, Pak. Tetapi ya seperti yang tadi saya sampaikan, banyak yang datang ke sini, informasinya hanya sekolah gratis, tetapi syarat dan ketentuan mereka tidak cermat. Salah seorang siswa SMK Ibu Kartini bernama Gendis Aulia Rahayu mengaku senang bisa diterima di SMK Ibu Kartini yang mendapat program kemitraan sebab bisa membantu siswa kurang mampu untuk melanjutkan sekolah. Ini berarti masuk di sini kemarin itu program kemitraan itu berarti gimana menurut Dinas, bermanfaat nggak sih program itu? Bermanfaat banget bagi masyarakat yang kurang mampu. Karena masyarakat lain juga butuh bantuan seperti ini gitu. Seperti diketahui di Kota Semarang ada 4 sekolah kemitraan yakni SMK Ibu Kartini, SMK Bina Nusantara, SMA Laboratorium Ugris, dan SMA Mardi Siswa. Rahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, ratusan siswa baru di SMA Negeri 3 Pemalang mendapat pembekalan tentang tertib berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan dari Satuan Lalu Lintas Polres Pemalang, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari masa pengenalan lingkungan sekolah sekaligus mendukung pelaksanaan operasi Patuh Candi 2025. Bertempat di halaman SMA Negeri 3 Pemalang, ratusan siswa baru mengikuti sosialisasi tertib berlalu lintas yang digelar oleh Satlantas Polres Pemalang. Kegiatan ini dilaksanakan berbarengan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dan menjadi bagian dari operasi Patuh Candi 2025 yang dimulai serentak di seluruh Indonesia. Selain sosialisasi tata tertib lalu lintas, petugas juga mengedukasi para siswa untuk menghindari berbagai bentuk kenakalan remaja. Untuk kami mengedukasi agar bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran terutama usia di bawah umur. Kemudian harapan kami juga anak-anak semuanya yang ada di SMA 3 khususnya kemudian anak-anak Pemalang pada umumnya agar tetap terus tertib berlalu lintas. Dalam kegiatan ini sejumlah siswa juga mendapat hadiah berupa helm sebagai simbol keselamatan berkendara. Salah satunya adalah Almira, siswa baru yang merasa senang dan antusias dengan kehadiran petugas Satlantas ini. Materi tentang larangan anak remaja melakukan hal-hal yang berdampak negatif. Berangkat sekolahnya sendiri atau dibonceng? Dibonceng ayah saya. Pihak sekolah menyambut baik kegiatan ini dan berharap siswa benar-benar dapat menerapkan materi yang disampaikan, terutama terkait aturan berkendara di jalan raya. Pihak sekolah juga kerap bekerja sama dengan polisi agar anak didiknya mentaati peraturan berkendara. Anak-anak bisa dipahamkan, bisa diedukasi langsung dari narasumber yang kompeten. Mungkin kalau kami yang memberikan informasi barangkali kurang lengkap, tapi dengan datangnya dari Poltas, alhamdulillah anak-anak bisa lebih jelas.
Edukasi tertib lalu lintas kepada para remaja diharapkan dapat menekan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur dan remaja akibat melakukan pelanggaran. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, saudara, menanggapi keresahan masyarakat akan terjadi kelangkaan BBM dan LPG akibat banjir rob di jalur Pantura Demak, Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian tengah memastikan akses BBM dan LPG tetap aman. Kebutuhan BBM dan LPG bagi masyarakat di jalur Pantura Demak yang terdampak banjir rob masih terpenuhi dengan lancar. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Regional Jawa bagian tengah, Taufik Kurniawan, memastikan tidak ada kendala berarti untuk pengiriman BBM maupun LPG pada daerah setempat. Diakuinya, hanya ada sedikit waktu yang tertunda saat pengiriman, namun tidak sampai terjadi kelangkaan. Pihaknya sudah melakukan mitigasi alternatif emergency supply, bisa melalui jalur tertentu atau melakukan penambahan supply pada hari-hari yang konsumsinya tinggi. Selain itu, sistem Pertamina di SPBU juga sudah bisa memantau saat BBM mendekati kritis, sudah otomatis dilakukan pengiriman dari terminal BBM Pengapon. Taufik juga memastikan tidak ada SPBU yang terendam banjir rob. Imbas dari rob yang di Sayong itu, distribusi BBM ke Pantura tidak mengalami kendala. Delaying time pasti ada, tapi sejauh ini tidak ada kendala berarti karena kita bisa mitigasi alternatif emergency supply-nya. Jadi bisa melewati jalur tertentu atau mungkin memperbanyak suplai terlebih dahulu di hari-hari yang terpantau dia konsumsinya tinggi, sehingga tidak sempat terjadi kelangkaan. Pun sistem Pertamina di SPBU sudah bisa memonitor ketika tidak mencapai kritis saja, hampir mendekati kritis, BBM itu sudah auto kirim dari terminal BBM Pengapon. Seperti diketahui, banjirop sudah beberapa bulan terakhir terjadi di Pantura Demak. Akibatnya arus lalu lintas di jalan nasional menjadi terganggu. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Nikmatnya lontong tuyuhan khas Rembang, informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Ketua Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso atau APMISO Nusantara terus mendorong agar seluruh pedagang yang berjualan setiap hari untuk bersertifikat halal. Berdasarkan catatan Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso APMISO Nusantara, jumlah pedagang mie dan bakso yang tersertifikasi halal masih rendah, sekitar 2%. Untuk memberi kepercayaan kepada konsumen, seluruh pedagang mie dan bakso didorong untuk bersertifikasi halal, termasuk penggilingan daging, karena 70% daging sapi yang beredar di pasaran diserap oleh pedagang bakso. Mengingat daging giling adalah bahan baku utama dalam pembuatan bakso. Dan hal yang menjadi potensi bakso menjadi tidak halal jika proses penggilingan tidak terjamin halal, maka produk bakso yang dihasilkan pun menjadi tidak halal. Mulai tahun 2026 bulan Oktober itu UMKM harus mempunyai sertifikasi halal, itu wajib. Nah, sedangkan sertifikasi halal bagi pedagang bakso itu memang tidak gampang. Pertama harus ada konsekuensi bayarnya, dan bayarnya tidak juga sedikit. Yang bayar untuk mendapatkan sertifikasi halal itu berkisaran sampai 3 juta. Nah, ini memang memberatkan bagi para pedagang bakso. Sementara itu, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia LPPOM MUI Jawa Tengah, Ahmad Rafiq menegaskan, pihaknya mengapresiasi langkah APMISO Nusantara dan APMISO Jawa Tengah. Menurutnya sertifikasi halal sangat penting dan pengurusan izin mudah asal memenuhi persyaratan. Tapi ya tadi secara perlahan-lahan ini kan lama-lama masyarakat juga ada kesadaran berapa lagi
semua produk ini amanat undang-undang pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu kan semua produk yang masuk dan beredar di seluruh wilayah Indonesia harus punya sertifikat halal. Nah, tentu ini keuntungannya dari segi agama ya keberkahan. Keberkahan itu ya, kalau para ulama mendefinisikan tidak ada bertambah kecuali bertambah kebaikan itulah. Sertifikasi halal bukan hanya memenuhi regulasi, namun juga membangun kepercayaan konsumen dan daya saing usaha mikro, kecil, menengah. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, bagi Anda yang sempat berkunjung ke Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, kurang lengkap rasanya kalau belum mencoba kuliner yang satu ini. Kuliner tersebut adalah lontong tuyuhan. Kuliner perpaduan antara lontong dengan kuah opor ayam yang sangat kaya akan rempah. Kuliner lontong tuyuhan merupakan kuliner legendaris khas Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kuliner ini berbahan dasar lontong dengan dicampur kuah opor ayam yang kaya akan rempah. Yang menarik, lontong tuyuhan ini berbentuk segitiga dengan pengait di bagian ujung-ujungnya. Konon, lontong tuyuhan ini dulu merupakan sarana syiar agama dari seorang ulama besar yang ada di Kabupaten Rembang. Tuyuhan sendiri diambil dari nama salah satu desa yang ada di Kabupaten Rembang. Saat ini banyak pedagang lontong tuyuhan menjajakan dagangannya di sepanjang jalan Japerojo, Kecamatan Pamotan. Rasanya yang khas menjadikan makanan ini banyak digemari. Kalau lontong tuyuan sama lontong ayam biasa itu memang ada perbedaannya, ada di rasa. Kalau lontong tuyuan dia kuahnya itu cenderung ada manisnya, manis gurih. Kalau lontong ayam biasa dia rasanya gurih saja. Itu. Sering makan lontong tuyuan? Ya, saya beberapa kali kalau makan lontong tuyuan langsung ke sini, ke sentra lontong tuyuan di sini. Itu yang jadi ya salah satu yang legendnya memang di sini, di sentra lontong tuyuan di Desa Tuyuan Pancur. Nah, menurut Rois sang penjual, kuah lontong tuyuhan merupakan perpaduan dari aneka macam rempah. Sementara daging ayamnya merupakan daging ayam kampung asli. Rasanya yang pedas dan agak manis menjadikan lontong tuyuhan berbeda dengan opor ayam pada umumnya. Nah, bedanya opor dan tuyuan itu hampir sama, Mas. Cuma ada lain gitu. Cuma sentuhannya ini ada manisnya. Karena dulu kan termasuk ada masukan dari Chinese, tolong diganti, ditambahi sidik. Jadi mau bumbunya apa? Masalah bumbu itu semua komplit, Pak. Bumbu bawang mulai dari lombok, merica, laos, kunir, kencur, godong jeruk. Enggak ada godong salam, godong jeruk, terus jahe, terus tumbar jinten. Bagi Anda yang penasaran untuk mencicipi, satu porsi lontong tuyuhan hanya dijual dengan harga Rp17.000 per porsi. Mega Nanda, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.